Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Malam hari ini kita akan masih membahas materi di meeting ketiga ya. Kemarin sempat terpotong dan nggak bisa lanjut lagi, mohon maaf. Nah, meeting ketiga, teman-teman, membahas mengenai present and past participle. Oke. Tetapi meskipun sempat kami berikan materinya, saya yakin dengan waktu yang singkat itu teman-teman sudah ada bayangan mengenai materi present and past participle. Olehnya itu, penjelasannya secara singkat lagi kami jelaskan. Yang pertama mengenai present participle. Present participle atau verb ing itu setidaknya memiliki 3 fungsi di dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama, dia bisa menjadi gerund atau benda. Tentu dia berada di awal kalimat. Verb ing, objek plus verb. Bisa juga gerund sebagai objek. Objek of preposisi. Contohnya nih, preposisi setelah preposisi verb ing. Nah, kemudian yang kedua, ternyata verb ing bisa juga sebagai verb. Dengan syarat didahului oleh to. Dan yang ketiga, dia sebagai adjektif. Atau ketika dia menggunakan koma, maka dia juga bisa menjadi appositif. Positif. Yes. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini. The train is arriving. Berarti ing-nya ini menjadi bagian dari verb. Karena didahului oleh to be. Subjeknya the train, verbnya adalah is. Sedangkan di soal atau contoh di nomor 2, arriving ini tidak didahului oleh to be. Kemudian kata kerjanya adalah is. Subjeknya the train. Siapa pesertanya? Otomatis dia bukan juga sebagai gerund. Karena ketika dia menjadi gerund, dia di awal kalimat tanpa ada koma, atau dia letaknya setelah preposisi. Sedangkan di sini dia letaknya setelah subjek. Dia tidak ada koma, berarti dia hanya sebagai adjektif. Seandainya saya ingin tambahkan koma di sini, antara the train subjek dengan kata kerja is, 2 koma, maka sekaligus dia menjadi appositif. Bisa ya? Jadi ketika dia menjadi adjektif, verb ing menjadi adjektif, salah satu posisinya adalah setelah subjek. Verb ing, kemudian objek, kemudian verb. Nah, ya, jadi salah satu posisi verb ing ketika menjadi adjektif setelah subjek. Atau bisa juga verb ing setelah objek. Subjek, kemudian verb, kemudian objek, plus verb ing. Bisa. Oke. Kalau ditambahkan koma, otomatis menjadi appositif. Saya kira untuk present participle sudah aman ya. Ingat 3 fungsi ini. Jadi ketika di soal pilihan ganda nantinya, di soal TOEFL, teman-teman cukup lagi-lagi cari subjek verbnya. Kalau di soal sudah lengkap subjek verb, maka bisa jadi Anda butuh kata sifat, yaitu verb ing. Baik. Ketika teman-teman memiliki pertanyaan, langsung aja di-cut, ya. Langsung aktifkan mikrofonnya, atau langsung di kolom chat ya. Oke. Berikutnya, nah coba contoh soal dulu. Tentukan subjek verb seperti biasa. Ada subjek verbnya? Oke, udah ada jawaban. Alfa, Kak Reri. Ada jawaban lain? Oke.
Alfa juga, Kak Atika. Nah, tentu subjeknya di film ya. Ketika ada artikel di awal kalimat tanpa ada koma menunjukkan ada subjek. Kemudian verbnya ternyata ada is. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat ini sudah lengkap dalam hal subjek dan verb. Maka semua pilihan yang menggunakan subjek verb short. Berarti yang bukan subjek verb hanya all. Oke, nice. Berikutnya, kita lanjut ke past participle. Past participle itu ciri-cirinya verb 3. Jadi nama lain dari past participle adalah verb 3. Verb 3 itu memiliki dua fungsi. Kalau verb ing tadi ada tiga. Yang pertama, verb 3 bisa sebagai verb. Dengan syarat yang pertama didahului oleh to have. Bukan kata to have ya, tapi yang tergolong to have. Contohnya have, has, had. Itulah yang dimaksud to have. Kemudian diikuti verb 3. Object. Nah, ini pola kalimat yang masih aktif. Kemudian yang kedua, bahwa verb 3 itu bisa menjadi verb kalau didahului oleh to be. Sehingga setiap to be yang bertemu dengan verb 3 itu identik dengan preposisi. Inilah dimaksud dengan pola pasif. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau verb 3 dianggap verb, harus didahului to have atau to be. Kalau nggak ada ini, berarti dia bukan sebagai verb. Maka kalau dia bukan sebagai verb, otomatis dia sebagai kata sifat. Adjektif atau bisa juga sekaligus menjadi opposite. Yang penting ditambahkan atau ditandai dengan. Oke, kita cek di contoh. Has left, leave, left, left. Ini tergolong kata kerja yang tidak beraturan. Yang ditandai dengan tidak adanya akhiran ed di bentuk kedua dan ketiganya. Jadi di sini masih lengkap subject verb. Kemudian yang kedua ada classes were, ada to be diikuti oleh taught, teach, taught, taught. Oke, karena taught-nya di sini didahului oleh to be, otomatis taught-nya ini dianggap verb 3. Nah, to be verb 3 inilah yang dimaksud sebagai pasif, makanya diikuti preposisi. Jadi baik contoh pertama dan kedua semuanya masih dianggap verb. To have harus bertemu dengan verb 3. To be boleh bertemu dengan verb 3. Kalau nggak verb 3 maka to be boleh bertemu dengan verb ing di materi pertama tadi. Di sini ya. Nah ini to be verb ing. Oke, berikutnya. Nah, sekarang lanjut lagi. Di sini subjeknya tetap, Anda harus cari dulu the letter. Verbnya was. Sekarang left ini bentuk keberapa? Bentuk kedua atau bentuk ketiga? Nah, kalau dia bentuk kedua pasti double verb. Pasti salah. Tetapi di sini langsung diikuti preposisi. Kalau gitu ini dianggap sebagai verb 3 yang berfungsi sebagai kata sifat. Ini masih lengkap. Ini hanya sebagai adjektif. Tetap dianggap correct. Contoh yang kedua, subjeknya the classes, kemudian verbnya adalah were. Lengkap juga nih subjek verb. Lantas taught ini apa? Bukankah dia bentuk kata kerja kedua? Oh, bukan. Meskipun bentuk kedua dan ketiganya sama seperti ini. Tetapi kok bisa Anda mengatakan menyimpulkan bahwa ini bukan verb to, padahal bentuknya sama? Ya, dia bukan verb to karena langsung diikuti oleh preposisi. Kalau gitu dia hanya dianggap sebagai verb 3 yang berfungsi sebagai adjective. Lanjut. Nah, sekarang, oke, ada pertanyaan mungkin. Kenapa pakai were? Coba kita cek. Nah,
Ini terkait dengan subjeknya, Kak. Subjeknya the classes. Oke, jadi tanyakan aja ya. Meskipun teman-teman sudah di level TOEFL intermediate, biasanya yang remeh itu saya lewatkan. Ya, tapi kalau teman-teman belum paham, tanyakan aja. Ya, contohnya ini masih terkait dengan subjek singular and subjek plural. Ya, nah ini sangat berpengaruh terhadap kata kerja. Ini yang ditanyakan oleh teman kita. Ciri-ciri subjek yang jamak adalah adanya tambahan s or is di akhir kata bendanya. Maka ada beberapa kata kerja khusus untuk subjek tunggal dan kata kerja khusus untuk subjek jamak. Contohnya ada are, were, kemudian have, kemudian ada do, kemudian verb. Sedangkan kalau subjek tunggal itu without akhiran s or is. Nggak ada akhiran s or is. Contohnya is, semua subjek tunggal cocoknya dengan is. Kemudian was, kemudian has, kemudian does, verb one plus s or is. Nah ini, makanya karena di sini classes, dia gunakan were. Gitu kan. Oke, nice. Bagus ya, ditanyakan aja kalau ada yang kurang dipaham. Oke, lanjut. Kalau nggak ada lagi, nah sekarang. Salah satu ciri kata kerja juga adalah akhiran ed. Ya kan? Contohnya play, played, played. Berarti ini ciri-ciri kata kerja yang beraturan. Bentuk kedua, bentuk ketiga. Ingat dari awal, verb to itu dianggap sebagai verb. Jadi dari awal verb to dianggap sebagai verb. Tetapi verb 3 tidak dimasukkan dalam kata kerja. Yang menjadikan dia kata kerja karena adanya ini tadi. Adanya to have, adanya to be. Gitu. Jadi ujung-ujungnya yang dihitung adalah to have atau to be. Nah, sekarang ini yang harus teman-teman mahir dalam menentukan dia sebagai verb to atau verb 3. Khususnya verb 3 akhiran ed yang berfungsi sebagai kata sifat. Nah, coba dilihat contoh yang pertama. She painted this picture. Ini ed. Pertanyaannya dia ini bentuk kedua atau bentuk ketiga? Ya kan? Kalau dia bentuk ketiga, harusnya ada to have atau to be. Nyatanya nggak ada. Yang kedua, lihat kata setelahnya. Nah ini. Kalau setiap verb ed diikuti objek, kemudian sebelumnya nggak ada to be to have, otomatis ed-nya ini dianggap verb to. Nah, gitu. Artinya ini masih benar. Kemudian yang kedua, ini didahului oleh has. Otomatis painted ini dianggap verb 3. Ya. Arti has painted diikuti objek. Ini masih kalimat juga ya. Masih dianggap sebagai verb, tapi verbnya bentuk ketiga. Mengikut dengan adanya has. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. The picture painted by Karen is now in a museum. Nah, subjeknya picture, verbnya adalah is. Sekarang ini ada ed. Ed ini verb 2 atau verb 3? Kalau dia verb 2 otomatis salah karena double verb dengan is. Tadi ciri-cirinya apa? Ada objeknya. Ternyata ini langsung ketemu preposisi. Preposisi. Ya, jadi teman-teman, kalau menemukan verb yang akhiran ed, kemudian bertemu dengan preposisi, maka itu dianulir, dianggap sebagai verb 3, alias berfungsi sebagai adjective. Gitu ya, jadi kesimpulannya, note-nya guys, untuk membedakan dia
verb to atau verb 3 yang akhiran ed, lihat aja kata setelah verb ed diikuti objek, maka dia adalah verb to. Sedangkan ketika ada verb yang akhiran ed diikuti preposisi langsung, maka dianggap sebagai verb 3 sebagai adjective. Tapi itu tidak berlaku untuk beberapa kata kerja, teman-teman. Contohnya ada live, ada sit. Jadi beberapa jenis kata kerja itu adalah intransitif. Intransitif itu artinya kata kerja yang tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Nah, sehingga kalau saya ingin berikan contoh lagi, she, she live in Mali. Apakah ini termasuk kata kerja atau bukan? Ya, kalau berdasarkan catatan tadi, ketika ed diikuti preposisi, maka dia hanya verb 3 atau adjective. Tapi ternyata live itu bagian dari intransitif. Ada go juga bisa. Go. Jadi beberapa kata kerja langsung bertemu dengan tempat. Land. Landing. Mendarat. Pasti mendarat di mana? Mendarat pasti menggunakan tempat. Landed on. Inilah beberapa kata kerja yang tergolong intransitif, teman-teman. Jadi jangan juga langsung semua jenis kata kerja ketika dia verb ed tidak diikuti objek, maka langsung dia dijustifikasi sebagai adjective. Padahal ini bisa sebagai verb. Gitu ya. Coba ada tanggapan kayaknya. Apakah di semua kalimat berlaku rumus yang sama setelah verb, objek, verbnya? Nah, ini tadi penjelasannya, Kak. Contoh preposisi apa saja sih? Oke. Baik. Nah, satu-satu ya. Ini penjelasannya. Apakah semua verb ed diikuti objek? Nah, tidak semua, Kak. Nyatanya ada verb ed tetap dianggap verb meskipun diikuti preposisi. Ini dia. Ya. Oke, sekarang ada tadi pertanyaan dari Mbak Siti. Contoh preposisi. Oke, wait a minute. Nah, tadi pertanyaan dari teman kita, contoh preposisi apa saja? Oke, silakan dibaca. Aman ya? Oke. Ada in spite of juga. Ini masih belum lengkap juga sih. Oke. Aman ya? Coba kita kembali ke materi present and past participle. Oke, coba dijawab soal berikutnya. Tentukan subject verb. Oke, udah ada alpha delta. Nah, ini sudah berbeda. Kak Devi pilih alpha, Kak Rizka pilih delta. Oke, yang pertama tentukan dulu mana subjek, mana verb. Maka didapatlah the bread sebagai subjek karena dia tidak menggunakan koma. Sekarang ada bake, ada smell. Yang mana yang dianggap verb? Jadi yang dianggap verb adalah smell.
Nah, ini juga tadi yang ditanyakan oleh teman kita. Apakah semua verb yang akhiran ed itu ketika dianggap verb harus diikuti objek? Nah, beberapa kata kerja juga intransitif tadi ya, artinya dia tidak butuh objek. Ada verb akhiran ed langsung bertemu dengan preposisi. Contohnya tadi live, ya, landed ketika dia bentuk kedua, sit, go itu bisa tetap dianggap verb meskipun bertemu preposisi. Ada juga karakter verb yang bertemu dengan kata sifat. Ini dianggap sebagai linking verb. Sesingkatannya LV, linking verb. Contohnya adalah smell. Dari asal kata smell menjadi smell. Loh, ini kan tidak ada objeknya, Sir. Iya, nggak ada objeknya, tapi dia bertemunya adjektif. Ini karakter kata kerja linking verb, butuhnya adjektif, tetapi tetap dianggap verb. Olehnya itu sudah lengkap subjek verbnya, Kak. Jangan lagi pilih alpha. Kalau Anda pilih alpha, apa bedanya dengan bravo? Ya kan? Sama aja kan, bread ini tunggal. Apalagi tidak ada keterangan waktu di sini. Apakah sudah lampau atau tidak? Maka bisa jadi was juga digunakan. Tadi dicatat bahwa ketika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya boleh has, boleh was. Ini semua kata kerja untuk subjek tunggal. Apalagi nggak ada keterangan lampau. Ya kan? Makanya alfa dengan berapa sebenarnya sama aja bentuknya. Kembali ke subjek yang tunggal. Kalau alfa bisa berarti berapa juga bisa. Nyatanya smell itu verb, maka nggak butuh lagi verb. Cari subjek, di soal sudah ada subjek, maka yang benar adalah data. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin tanggapan nih. Oke, aman. Sekarang kita coba soal yang kemarin ya. Saya yakin teman-teman udah kerjakan. Sekarang kita diskusikan. Oke. Tentukan subjek verb. Nah, Anda bisa bantu? Boleh diaktifkan mikrofonnya ya untuk bantu kami menjelaskan. Oh, ini subjeknya saya import. Sah, Oke, silakan langsung aja, Kak. ya excuse me, mungkin mau nanya aja ya Sah sebelum ini gitu Ya, ya. harus harus bertanya, Kak, kalau memang belum Ah, dipahami. em, Mungkin karena kita itu bahasa ibunya, mother tongue-nya itu bahasa Indonesia, jadi gimana ya caranya biar kita tuh bisa memproses pengerjaan soal, kan kalau TOEFL itu kan emang structure banget ya gitu kan, Ya, tanpa meng, kalau tanpa structure, me- berarti mm-mm. kalau Kameriana mengerjakan structure atau written, ya pendekatannya structure written, Kak. Nah, Hmm. maksudnya yang mau saya tanya, gimana ya saya menghindari biar otak kita tuh tidak bekerja untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia? Karena, Ah, karena kebiasaan saya, kekurangan saya soal terkait dengan TOEFL itu adalah nggak tahu kenapa nih otak saya selalu membahasakannya dulu gitu, biar mengerti oke, konteks gitu, Gimana tuh, Sa? oke. Sebenarnya nggak salah sih, Kak Mariana. Cuma eh, penempatannya yang kurang tepat, ya. Kalau Anda ingin mencoba memahami ya, kalimat demi kalimat atau kata per kata, Anda translate dalam bahasa Indonesia bisa aja. Tapi saya tadi katakan, kalau yang Anda kerjakan structure atau written, pendekatannya structure, jangan ditranslate. Kalaupun ada satu dua soal, ya, akan ada soal yang memang perlu sedikit terjemahan. Tapi kalau Anda suka dengan terjemahan, sebenarnya itu lebih cocok mengerjakan reading ataupun listening. Itu pendekatannya butuh translate, butuh kosakata di situ. Nggak bisa, nggak cocok kalau Anda gunakan pendekatan structure untuk mengerjakan reading dengan listening. Kenapa? Buktinya, di reading itu pasti ada pertanyaan yang menunjukkan sinonim, mencari padanan kata. Ya kan? Berarti di situ teman-teman diuji sejauh mana pemahaman kosakata teman-teman. Tapi di structure written tidak. Anda nggak harus translate satu persatu. Ingat, soalnya itu ada 40, Kak. 15 structure, 25 written. Dalam waktu 25 menit. Bayangkan, 40 soal, 25 menit.
Ya kan? Kalau Anda translate, maka teman-teman, khususnya Kak Mariana, akan wasting time. Makanya kalau sudah terbiasa seperti itu, mulai sekarang hindari, Kak. Hindari, coba fokus ke pendekatan structure, karena teman-teman waktunya sangat terbatas. Percepat aja cari subject verb. Itu intinya. Jadi sebenarnya dari 15 soal structure, itu 3 poin saja sebenarnya yang harus Anda kuasai. Subjek, verb, sama konektor. Ini aja sebenarnya. Cuma teman-teman juga digiring, dibekali agar memiliki pemahaman. Oh, seperti ini yang dinamakan appositive. Seperti ini dinamakan non-clause. Ya kan? Tapi dalam pekerjaan soal ini aja, Kak. 3 poin ini yang harus Anda perkuat. Makanya ketika soalnya seperti ini, mana subjek verb? Itu aja pertanyaannya. Itu aja yang Anda cari. Ada konektornya tidak? Tapi kan belum bahas konektor sih. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, otomatis cari subjek verb, umumnya kan subjek berada di awal kalimat kan? Nah, ini. Oke. Kemarin sudah bahas juga mengenai apositif. Apositif ciri-cirinya 2 koma. Makanya ini 2 koma adalah apositif. Verbnya adalah fan out. Meskipun Anda nggak tahu meaningnya. Kenapa? Karena polanya seperti ini. Subjek, apositif, koma, verb. Maka bisa diidentifikasi bahwa setelah koma yang kedua ini adalah verb. Karena apositif yang hilang, kemarin yang pertama apositif, coba cari yang berupa non phrase yang ditandai dengan artikel. Ada nggak di pilihan? Ternyata nggak ada. Yang kedua, ada nggak yang berupa verb ing? Kalau nggak ada, cari verb 3. Ternyata ada ing. Langsung aja. Ya kan? Oke. Lanjut. Yang kedua. Langsung guys. Boleh dibantu tentukan subject verb. Kalau teman-teman sudah menemukan subject verb, jangan cari subject verb lagi untuk melengkapi kata yang ada di sini. Ayo. Tentu ini ya, subjeknya, verbnya is. Nah, jadi subjek dengan verb itu tidak ada perantara koma. Oke, berarti semua pilihan verb coret. Ya, jadi sebelum teman-teman pilih jawaban yang paling tepat, usahakan Anda coret dulu yang pasti salah. Ya kan? Makanya Bravo, Delta, dia akan double dengan is kalau Anda pilih Bravo, Delta. Berarti yang bukan sebagai verb adalah Charlie. Oke, good. Lanjut. Cari subjek verb seperti biasa. Nah, ini lagi pertanyaan dari teman-teman kita tadi ya. Nah, ini rush ikuti preposisi. Jadi ada juga beberapa karakter kata kerja yang memang butuh preposisi setelahnya. Meskipun dia akhiran ed. Dia tergolong intransitif. Rush ini sama meaningnya dengan go, mirip-mirip ya. Pergi. Cuma dia maknanya lebih kepada terburu-buru. Oke, berarti subjek verb sudah lengkap. Maka Anda boleh coret dulu yang verb. Oke, selesai. Ya kan? Oke, good. Lanjut. Cari subjek verb dulu. Nah, ternyata ada koma. Komanya hanya satu. Berarti kalau komanya hanya satu, dicurigai ini bukan subjek. Cari verbnya, nggak ada verb. Jadi coba cari di pilihan yang ada verbnya. Dan hati-hati kalau ada komanya lagi. Berarti kalau ada koma lagi, otomatis koma satu, koma satu. Maka bisa jadi kalau ada koma lagi di pilihan di tengah-tengah ini apositif. Kan gitu. Iya. Yang mana nih yang tepat? Intinya cari verb. Ya, yang bisa jadi verb. Oke, ini ya. Isolated diikuti objek. Nah, gitu. Iya. Jadi langsung ditambahkan koma lagi satu. Agar di sini menjadi tengah-tengahnya positif. Maka
the geographic position itu jadi subjeknya. Next. Seperti biasa subjek verb. Nah, ini are subjek. Nah, selesai. Yang Anda pilih adalah berupa apositif. Hindari menggunakan verb di apositif. Ya kan? Ditandai dengan apa apositif yang paling umum? Cari yang berupa artikel. Artikel dulu Kak Mariana. Pola apositif. Apositif tadi. Kayak ini. Nah, kalau apositifnya yang hilang, ditandai dengan 2 koma. Coba dahulukan yang non-phrase, yang ditandai dengan artikel. The, atau an. Noun. Ternyata ada ya. Gimana tuh? Ya, ini. Itu ya, Kak Mariana. Oke. Lanjut. Koma ya, ini koma. Komanya hanya satu. Di pilihan juga nggak ada koma lagi. Otomatis ini jadi subjeknya, was-nya jadi verb. Di depan ini nggak boleh lagi ada verb. Coret aja was. Charlie, oke. Kak Yuda pilih Charlie, tapi ini ada date-nya, Kak. Sebelumnya ada Bravo, oke. Ada Alpha. Oke, penjelasannya gini. Yang pertama, kenapa bukan date? Setiap teman-teman, bukan nggak bisa sih date di depan, bukan. Date bisa kok di depan. Tapi nggak boleh ada koma. Ini ada komanya. Boleh, nggak masalah. Date itu di awal kalau nggak ada koma. Karena ini ada koma langsung ini dicoret. Nggak mungkin. Itu ya. Oke. Berikutnya, sisa alfa dengan bravo. Using. Ini kata kerja. Sebenarnya kan ini berasal dari kata use. Use ini identik dengan objek, Kak. Menggunakan. Menggunakan apa? Kalau teman-teman ingin mengetahui kata kerja itu butuh objek atau tidak, coba berikan pertanyaan apa. Menggunakan apa? Berarti dia butuh objek. Sedangkan di sini, ketika diubah jadi verb ing, tidak ada objeknya. Berarti nggak bisa, Kak. Karena ini karakter kata kerja yang butuh objek. Kemudian Anda tidak menambahkan objek setelahnya. Nggak bisa. Kalau tidak mau menambahkan objek, berarti gunakan verb ed. Jadikan dia verb 3 bertemu preposisi about. Maka dia hanya dianggap sebagai adjective. Oke. Maka alpha. Coba kita kembali ke apositif tadi. Bahwa bentuk-bentuk apositif salah satunya verb 3. Ini hanya salah satu posisinya ya. Bisa juga apositif di awal. Nah inilah yang digunakan di soal tadi. Apositif di awal, koma, subject verb. Dan menggunakan verb 3. Iya, using pencil. Ya, karakter use itu, Kak. Meskipun dia diubah dalam bentuk verb ing, itu butuh objek. Iya, betul. Nah, yang paling tepat ya, gunakan alpha. Agar dia bermakna pasif. Bertemu dengan preposisi. Lanjut. Has. Langsung aja verbnya. Tanpa berlama-lama. Nah, cari subjeknya. Mungkin ada yang menganggap, oh ini subjeknya sound health practices and good social relationships. Ingat, berarti kalau ini ada gabungan and dan ini dianggap sebagai subjek, otomatis subjeknya akan menjadi jamak. Subjek jamak tidak bisa bertemu has, melainkan have. Ingat di ITP itu nggak ada typo, guys. Tapi Anda harus cari cara lain untuk mencocokkan kata kerja ini. Maka ini nggak bisa dianggap sebagai subjek. Maka tetap yang blank ini cari subjek.
Khususnya subjek untuk has, berarti cari yang singular. Charlie, ya, salah satu ciri-ciri subjek tunggal yang pertama tadi nggak boleh ada tambahan s or es. Yang kedua adalah gerund. Gerund itu dianggap selalu tunggal, Charlie. Nah, mungkin ada bertanya, kok nggak bisa alpha, sir? Ini kan benda juga. Nah, coba dilihat. Di soal sudah banyak sekali bendanya. Kalau Anda tambahkan benda lagi, baik berturut-turut banyak benda, ya kan? Nah, agar dia tidak berturut-turut semuanya benda, jadikan ini objek dari maintaining. Maintaining objek, maka ini semua objek. Kita. Berikutnya, oke, Charlie, tentukan subjek verb. Oke, cari verbnya, nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada verb, otomatis Anda butuh verb. Nah, kalau teman-teman butuh verb, coret dulu yang bukan verb. Ini. Oke. Ternyata di sini preposisi, guys. Kalau gitu, usahakan cari verb yang berupa pasif. Karena ini kan preposisi. Maka yang adalah cari are, is. Jadi ini verb 3 didahului oleh to be, maka dianggap pasif. Itu ya, kalau nantinya ada dua kemungkinan kata kerja yang muncul di pilihan, maka lihat kata setelahnya. Kalau dia objek, maka usahakan gunakan aktif. Bisa jadi yang aktif itu delta. Ed ikuti objek. Kan gitu. Tapi karena ini preposisi, maka dahulukan yang pasif. Cari. Oke, to keep bukan verb ya. Oke. Gini, semua kata kerja yang didahului oleh to alias to verb 1 itu bukan verb kan. Makanya kembali ke meeting pertama, kalau teman-teman nggak sempat datang di meeting pertama, sudah ada link yang kami sudah share di grup. Itu sudah paten ya, mana jenis-jenis subjek dan yang mana jenis-jenis verb. Maka di luar dari yang kami tuliskan di situ, maka itu bukan verb. Termasuk to verb one, itu tidak masuk daftar kata kerja. Oke, mungkin teman-teman perlu diingatkan lagi bahwa jenis-jenis verb ada to be. To be itu am, is, are, was, were ya. Tidak perlu lagi dituliskan terlalu banyak. Kemudian to have, bukan to have-nya yang dianggap verb, tapi yang tergolong to have. Have, has, have. To do, verb one, verb two, verb one, s or es. Kemudian modal. Nah, itu dia. Makanya di sini tidak ada kata to verb satu. Dia bukan verb. Oke, bagus. Jadi semua yang Anda rasa kurang sesuai dengan pemahaman teman-teman, tanyakan. Yang saya anggap itu verb, sir. Ditanyakan aja. Oke, good. Lanjut. Cari subjek verb. Nggak boleh tidak. Karena kalau teman-teman tidak teliti dalam menentukan subjek verb, otomatis akan berpengaruh ke jawaban. Coba. Ini verb, ini verb, ini verb. Ini ed langsung preposisi, berarti ini bukan verb. Ini cuma adjective. Coba. Jadi yang jadi subjek lokal sih. Kenapa? Every spring itu hanya keterangan musim ya. Every spring, musim gugur. Locals, international tourists. Berarti subjeknya locals. Verbnya vlog. Vlog artinya berbondong-bondong. Kalau Anda tahu meaningnya, itu dia verb.
Ya, tapi kalau Anda nggak mau pusing dengan mini, ya nggak masalah juga sih. Ini bisa dianggap sebagai verb. Verb satu. Verb satu bertemu dengan subjek jamak. Berarti sudah lengkap subjek verbnya. Maka jangan lagi pilih verb. Nah, ini semua verb yang bukan verb delta. Itu aja guys. Oke, lanjut. Jadi teman-teman juga diajak untuk yang mungkin sebelumnya punya pendekatan tersendiri dan itu bertolak belakang dengan cara cepat mengerjakan soal, nah, sedikit demi sedikit teman-teman diubah ya. Oke, lanjut cari subjek verb. Nah, dapat lagi selama artikel nggak ada komanya, ini jadi subjek. Verbnya will be lengkap, semua verb coret. Itu yang benar dengan itu. Oke, lanjut. Yang mana yang benar? Charlie, ingat bahwa to be itu dua kemungkinan. Bertemunya dengan verb ing, bertemunya dengan verb 3. To be verb 3 akan menjadi pasif. Preposisi. To be verb ing, objek. Dia masih dianggap aktif. Oke, ini verb 1. Ini verb ing. To. Nah, kenapa yang benar? Lanjut. Ini subjeknya, verbnya was. Ini bukan subjek. Ingat, preposisi ya. Sampai koma itu cuma keterangan. Lagi-lagi semua pilihan yang ada subjek verbnya coret aja. Ini ede, ada subjeknya coret. By promise, ini verb ini nggak bisa preposisi verb. Kalau mau ada verb setelah preposisi, ubah menjadi gerund ing. Ini verb juga nggak bisa. Berarti yang berapa? Ya, berikutnya verbnya sudah jelas sekali. Tetapi kalau Anda anggap raw materials ini kan benda sebagai subjek, ini nggak connect dengan is. Is ini untuk tunggal, materialsnya jamak. Olehnya itu cari alternatif lagi, subjek yang singular. Transforming. Ing identik dengan objek, maka raw materials menjadi objek dari transforming. Oke. Bukan alpha ya kak. Transform itu kata kerja. Nggak bisa. Yang Anda cari adalah subjek. Kalau Anda pilih alpha, double dengan is. Nggak bisa itu. Ya. Oke. Kan verbnya udah dapat nih is. Ya kan? Transform ini verb satu kan. Kembali lagi ke jenis-jenis subjek. Jenis-jenis subjek mulai dari kata benda, kata ganti, ayu, dewi, he, she, it. Kemudian non phrase, kemudian gerund, verb ing, kemudian non clause. Ya kan? Yang memungkinkan menjadi subjek di antara pilihan adalah Bravo. Nggak bisa alpha karena ini masih kata kerja. Oke. Berikutnya, subjeknya verbnya was. Lengkap lagi guys. Maka semua pilihan untuk mengisi di sini yang berupa kata kerja pasti salah. Nah, sesimpel itu guys. Jadi yang benar adalah ada. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sir, Ya, berarti untuk soal kayak gini, kalau langsung kayak ada verbnya lagi tuh udah pasti salah gitu ya? iya. Misalnya, misalnya kita udah ketemu subjek verb gitu di soalnya Hmm, gitu. Berarti di semua hmm. pilihan gandanya kalau ada kayak was, or, is, atau apa itu berarti salah. Ya, Oh, oke. kecuali mana ya tadi catatan saya. Nah ini, kecuali kalau sudah ada konektor. Karena ketika teman-teman sudah ada konektor, otomatis ini yang akan merubah komposisi subjek verb. Yang tadinya dalam kalimat itu cukup satu subjek satu verb, karena adanya konektor,
bisa jadi menjadi subjeknya 2, menjadi verbnya 2. Jadi bukan tidak boleh bahwa verbnya ada 2. Bukan tidak boleh, Kak. Boleh, tapi harus ada ini. Harus ada konektor. Makanya di semua soal-soal tadi nggak ada konektor yang muncul. Apalagi memang belum dibahas sih. Tapi teman-teman yang sudah tahu konektor ya pasti sudah berpengalaman. Oh, nggak perlu lagi tambah verb. Nggak boleh ada tambahan verb kalau di soal sudah ada verb seperti ini. Karena tidak ada konektor di situ. Gitu sebenarnya Kak Mariana. Kuncinya ada di konektor juga yang akan merubah komposisi jumlah subjek verb. Yang tadinya hanya satu, masing-masing satu, ternyata boleh dua, bahkan tiga, bahkan empat. Kan masalah. Oke, supaya tidak terlalu banyak Kak Mariana di part-part aja dulu. Intinya tahu dulu, oh ternyata ada konektor yang bisa merubah komposisi subjek verb. Ada nanti. Supaya fokus dulu bahwa di kalimat simpel dulu Kak. Ini dulu yang harus Anda permantap. Dalam kalimat sederhana harus ada satu subjek, satu verb. Ini dulu. Kalau ini sudah oke, lihat di konektor. Ya, ini dulu dipertajam. Jadi, untuk sementara, betul yang dikatakan oleh teman kita tadi, kalau sudah ada verb, nggak usah cari verb lagi. Untuk sementara waktu ya. Ya, karena kita belum bahas konektor. Oke, aman. Lanjut soal berikutnya. Saya coba berikan soal yang sama, materinya sama ya. Baik. Oh, langsung aja dibahas saya. Sama-sama. Nah, ini. Oke, langsung cari subjek verbnya. Is. Itu kan dapat is sebagai verb. Berarti semua pilihan yang menggunakan verb selain dari is bisa Anda coret. Berarti Anda cari subjek kan? Ya, ya betul sekali. Yang benar adalah bravo. Verb ing menjadi subjek karena Anda cari subjek. Oke, sudah bisa. Mantap. Berikutnya, dua. Cari subjek verb, fokus cari subjek verb. Yang seperti ini kayak maksud ya Kak, ini konektor ini. Makanya jangan salah setelah that ada head. Oh, tapi anggaplah ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, dari kata now sampai fabric, Anda nggak verbnya. Kalau nggak ada, berarti Anda butuh verb. Ya kan? Ya, karena komanya hanya satu, berarti ini cuma apositif. Apositif kan bisa di awal, komanya hanya satu. Berarti ini jadi subjek. Berarti yang hilang adalah verbnya. Yang bukan verb justru dicoret. Ini bukan verb. Ingat, verb in bukan verb, kecuali didahului oleh to be. Is originate, itu nggak bisa. Ingat, to be itu cocoknya verb in atau verb 3. Coret. Yang mana yang tepat? Alpha atau delta? Ternyata setelahnya as preposisi. Kalau gitu ada preposisi, utamakan cari verb yang pasif, yaitu to be verb 3. Originated. Ya, nah karena ada di sini sir, to be verb 3. Sekarang pertanyaannya lagi, ini quilt making ini tunggal atau jamak? Quilt making tunggal atau jamak? Tunggal? Tunggal. Kalau tunggal bisa nggak bertemu art? Enggak, Jamak. Iya, karena itu betul. jamak. Betul. Jadi nggak bisa quilt making bertemu dengan art. Maka yang paling benar adalah delta. Lanjut.
Langsung jawab ya. Cari subjek verb ya. Beneath ini masuk preposisi. Preposisi sampai koma. Coret aja. Delta. Nah, ini di awal pilihan semuanya benda. Column, cable, pipes, and benda lagi. Kemudian tambah pipe. Maka jawaban dari teman kita sudah benar. Ini kan semua dianggap subjek. Jamak. Berarti gunakan are. Nah, oke. Betul. Berikutnya, cari subjek verb. Were. Ya, were. Maka semua pilihan yang menggunakan verb coret. Enggak ada. Concern. Bukan concerning. Berarti yang bukan verb adalah cari. Kan? Oke. Lanjut. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini yang dimaksud dengan konektor sebenarnya. Inilah yang akan menentukan jumlah subjek verb. Found ini masuk verb. Karena ada konektornya, maka tambah verb lagi. Harus tambah verb lagi. Di antara pilihan yang ada verb, ini bukan verb. Ini bisa verb. Ini bukan verb. Verbal itu butuh benda dulu. Verbal apa? Ya kan? Makanya communication, kemudian verbnya info. Udah. Iya. Next. Ini subjeknya. Scale. Verbnya is. Iya. Semua verb coret. Edit ini verb juga. Kenapa? Karena di sini objek setelahnya. Setiap edit diikuti objek. Itu verb. Verb tuh. Yang bukan verb ya cari. Lanjut. The Hawaiian alphabet. Gak ada verbnya kan? Iya. Gak ada verbnya. Satu-satunya verb adalah konsisten. Iya. Nice. Berikutnya. Oke. Aman. Nah, jadi teman-teman. Ada tanggapan lagi? Pertanyaan? Silahkan. Sebelum lanjut ke link untuk mereview materi. Sir, nomor yang sebelum ini dong, Sir. Minta tolong ditampilkan. Yang ini. Ah, yes. Ya. Ada yang ingin tanggapi di soal ini? Nggak Tadi ada? seperti terlewat aja sih, Sir. Udah. Oke. Jadi teman-teman. eh, kalau Anda merasa Anda yang masih, sekali lagi saya ingatkan ya, karena saya jelaskan berdasarkan level di grup ya. Jadi semua materi-materi yang kami anggap sangat-sangat dasar, kami tidak terlalu membahasnya lagi, ya kan? Tapi kalau teman-teman merasa masih kurang, ya, Anda belum paham, ya tanyakan aja, nggak masalah. Oke, baik. Kalau nggak ada, lanjut ke soal berikutnya.
Oke teman-teman, waktunya habis. Tapi sayangnya malam hari ini belum kita bahas soal malam hari ini yang terakhir. Maka hadir lagi secara live di hari Senin agar kita bisa berdiskusi lagi. Dan kami sangat harapkan teman-teman semakin banyak teman-teman memberikan respon atau tanggapan baik secara on cam atau live dan juga di kolom komentar itu sangat membantu kami untuk mengetahui apakah teman-teman udah paham atau tidak. Thank you teman-teman. Selamat beristirahat dan berakhir pekan. Sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bye. so much, Nat. Oke, Thank you, sir. sama-sama semuanya.